Ya, saya mulai absen dari kelasnya Ibu Sekunda. Edita dia lain bare. Halo Pak atau Ibu, Edita Bia lain bare. Apakah sudah ada? Kalau ikan satu saya tidak beli. Belum, oh. Ini kereta bagi kita mau jual. Ibu Setiawati Elizabeth, apakah sudah ada? Belum, Bapak. Belum. Belum, Juga. Pak Belum hadir. Juandi Stephen Penuam. Belum. Belum hadir juga. Maria Yuriana Taus. Belum hadir. Agustina Naikovi. Hadir. Marianus Malafu Aumen. Ada kok? Hendrina Baik. Hadir. Selviana Deborah. Hadir, Pak. Dionysius Uskono dan Johanna Hadir. Frida Bria. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu 12 nama yang akan kita bertemu selama kurun waktu beberapa bulan ke depan yang sudah Bapak Ibu disampaikan di kegiatan bekalan awal kemarin. Oke, baik Bapak Ibu. Di kesempatan ini saya akan izin share screen lagi pertemuan kita hari ini. Oke, konfirmasi Bapak Ibu, layar saya sudah dilihat? Orang itu begitu kok. Sudah, Bapak. Sudah ya? Iya. Baik. Iya. Oke, Bapak Ibu, jadi waktu 2JP ke depan ini kita akan berdiskusi karena ini adalah materi alur yang kedua setelah alur PKM-nya Bapak Ibu sudah jalankan. Maka pada kesempatan pagi ini kita akan bertemu di eksplorasi konsep modul 1.1. Modul 1.1 ini kaitan dengan forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD ya Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara. Jadi forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Waktu kita 2JP. Dan seperti judulnya, maka hari ini kita akan saling menyampaikan refleksi kritisnya Bapak Ibu. Lalu sebentar ada sesi dialog. Mungkin ada tanggapan dari beberapa rekan terhadap refleksi kritisnya Bapak Ibu secara semua 12 orang ini untuk bisa saling diskusi bersama. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk modul ini Bapak Ibu, sesinya forum diskusi refleksi kritis ini akan dipandu oleh saya sendiri. Saya perkenalkan diri. Saya Pak Petrus Paulus Prutukan Bapak Ibu. Kalau soal perkenalan, saya kemarin sempat agak memaksa Bapak Ibu ya. Tapi itu bukan memaksa, tidak. Saya ada buat yang namanya sebentar saya stopin dulu, saya buka ya. Saya minta Bapak Ibu kemarin buka di portofolio saya. Jadi portofolio ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu semua juga punya. Tidak hanya saya. Karena di salah satu materi di CGP ini, itu kaitannya dengan portofolio digital. Dan kebetulan karena saya sudah lebih dulu, maka saya menggunakan ini. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, jadi portofolio siapa saya? Ya, saya Pak Petrus tadi. Ini kontak pribadi saya juga sudah ada di sini. Dan ini biodata saya Bapak Ibu. Nah, dan Bapak Ibu lihat saja, saya tidak perlu sampaikan satu persatu. Lalu nanti Bapak Ibu juga akan buat semacam ini. Tampilan fitur-fitur
Lalu juga ada kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, kayak di sini. Ini kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan, termasuk dengan kegiatan kita di PGP ini. Yang kemarin saya minta di PGP ini, Bapak Ibu buka, nah, maka di dalam itu ada semacam komunikasi dengan saya juga. Nah, selain di forum komunikasi di LMS. Nah, ini dua grup kita yang di WA grup itu ada di sini. Kalau ini grup yang di WA yang kita sudah pakai itu, sedangkan di bawah ini opsional. Kalau nanti Bapak Ibu ada mau bikin komunitas, nah, kebetulan saya juga penggerak komunitas, ya kita belajar bersama, saling berbagi grup, saling berkolaborasi, nah gitu. Nah, ini beberapa paket modul yang saya sampaikan di awal. Nah, ini tentang kegiatan yang saya lakukan dengan Bapak Ibu. Nanti akan Bapak Ibu bisa lihat di sini. Oke, itu perkenalan saya. Saya biasa disapa Pak Paul Tupan, Bapak Ibu. Pak Paul Tupan. Saya guru matematika. Saya guru matematika di sebuah sekolah swasta. Kepala sekolah saya juga dari TTU, Bapak Ibu. Kepala sekolah saya dari Atambua. Nah, pasti Bapak Ibu tahu. Nah, dia sekolah saya Terek. Itu orang dari Atambua juga. Lalu saya di sana dia percayakan saya selaku seorang kurikulum. Saya guru matematika dan mengajar di tempat beliau ini sudah dari 2000 berapa ya? 2000 ya baru 3-4 tahun bersama dengan beliau. Lalu keseharian saya selain saya guru, saya juga ketua organisasi, terlibat di organisasi, ada lagi penggerak komunitas, ada lagi belajar-belajar bersama dengan apa lain ya. Pokoknya belajar lah Bapak Ibu, termasuk dengan kali ini bersama dengan Bapak Ibu, karena sudah melalui tahapan pengajar praktik, kalau sekarang sedang ikut CGP rekognisi dan hasil. Oke, baik. Bapak Ibu, itu perkenalan saya. Nanti untuk dengan Bapak Ibu kita akan sama-sama berkenalan. Ketika Bapak Ibu sebentar saya beri waktu untuk menyampaikan menyampaikan refleksinya, gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, kembali ke PPT. Kompetensi Bapak Ibu, kompetensi lulusan yang dituju. Untuk PPGP ini Bapak Ibu harus ingat ini kompetensi lulusan. Jadi ketika Bapak Ibu dikatakan sebagai seorang GP atau guru penggerak nanti, maka Bapak Ibu punya kompetensi adalah guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Lalu yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran kurikulum. Nah ini kompetensi lulusan yang tujuh ya Bapak Ibu ya. Oke, capaian. Jadi capaian modul ini Bapak Ibu, modul tentang modul pertama ini ya, itu CGP mampu memahami pemikiran filosofi KD dalam melakukan refleksi atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Jadi ini Bapak Ibu peran nih. Bapak Ibu harus paham betul-betul. Paham tentang apa pemikiran KD, pemikiran filosofinya. Lalu melakukan refleksi kritis atas korelasi dan pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional. Yang kedua, dari capaian umum nanti, Bapak Ibu mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi KD untuk diterapkan sebagai pemikiran pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sebagai sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Jadi ini modul 1 ini, 1.1 ini, capaiannya Bapak Ibu harus ingat seperti ini. Nah,
ketiga, capaian khusus dari modul ini adalah Bapak Ibu mampu memiliki satu pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan KHD. Yang kedua, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal dan sosial. Yang ketiga, sikap refleksi kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntut murid mencapai kekuatan kodratnya. Oke Bapak Ibu, jadi ini hal ini yang saya sampaikan di awal. Bisa apa ya? Bisa istilahnya tahu bahwa setelah saya belajar modul 1 ini, diri saya selaku seorang yang bakal menjadi GP itu, saya menguasai kompetensi apa. Dan untuk mencapai kompetensi itu, Bapak Ibu harus mencapai capaian umum modulnya, capaian khusus modulnya. Nah ini yang harus menjadi Bapak Ibu pegang selama Bapak Ibu berada di modul 1.1 ini. Lalu nanti ada modul 1.2 dan seterusnya sampai 1.4, Bapak Ibu akan lihat, sehingga nanti ada di tes akhir, paling tidak Bapak Ibu punya posisi sebagai seorang CGP, pasti ada peningkatan kompetensi dan nah ini agenda kita Bapak Ibu. Agenda kita hari ini pembukaan sedang saya lalui, sedang saya omongin pembukaan. Nanti yang kedua ada refleksi kritis Bapak Ibu. 30 menit. Nanti semua kita saya akan berikan kesempatan masing-masing kalau 12 orang yang hadir hari ini kita alokasikan sekitar 2 menitan. Boleh ya? 2 kali 12, 24. Boleh. Bisa ada 2, ada 3 ya. Tidak boleh lebih dari 3. Jadi kita bisa siapkan boleh. kesempatan ini secara baik untuk mampu menyampaikan refleksi kritis. Cara menyampaikan, ingat tadi Bapak Ibu kompetensi tadi ya. Ada capaian umum, capaian khusus, itu penting. Bapak Ibu harus menunjukkan Bapak ya punya refleksi kritis kaitan dengan filosofi KHD. Lalu juga ada dialog ini alokasinya 20 menit. Nanti saya kasih waktu secara acak, saya tunjuk secara acak, atau mungkin yang bisa berbagi sekitar 4 menit menyampaikan diskusi atau tanya kepada salah satu rekan CGP-nya yang menyampaikan refleksi kritisnya. Sehingga ketika satu menyampaikan, kita semua simak dengan baik sehingga kita nanti di dialog kita bisa komunikasi ya. Begitu. Lalu yang keempat ada refleksi dan umpan balik. Nah, ini kesempatan nanti saya juga masuk, kita bersama memberikan refleksi dan umpan balik 10 menit. Dan yang terakhir penutup. Oke, itu agenda kita sekitar ada 5. Kita akan lalui satu persatu dan saat sekarang saya sedang masuk. Oke, di pembukaan saya lanjut. Nah, ini tujuan kita Bapak Ibu. Tujuan kita hari ini peserta mampu memberikan perspektif refleksi kritis tentang pemikiran ataupun filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Jadi peserta mampu, dalam hal ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu itu mampu memberikan perspektif, pandangan, refleksi secara kritis. Nah, ini kata kunci, kritis terhadap pemikiran dari filosofi atau pemikiran dari Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Oke, itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, di sini soal skenario tadi sudah saya sampaikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Bapak Ibu saya ada buat kesepakatan. Kalau saya buat kesepakatan ini, yang pertama seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Saya baca dulu, nanti saya tanya Bapak Ibu ACC atau tidak. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengar. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan.
Yang kelima, berpartisipasi penuh. Yang keenam, mengikuti sesi dengan perasaan yang gembira. Saya tambahkan sedikit, mau Bapak Ibu? Saya tambahkan Mau. itu adalah Oh, Boleh, boleh. mic dimatikan saja ya, iya. Iya, baik, Bapak. dimute-kan. Oke, gitu sih. Nah, Oke. Untuk ketujuh ini, apakah kita sepakat atau kurangi? Silakan Bapak Ibu menyampaikan. Kalau sepakat semua raise hand. Angkat tangan semua. Kalau tidak ada yang mau omong boleh, atau mau tambahkan silakan. Kalau semua sepakat dengan 7, maka semua raise hand. Raise hand itu kliknya di bawah ya Bapak Ibu ya. Bisa ya, bisa raise hand ya Bapak Ibu ya. Oke, sepakat ya Bapak Ibu ya. Sepakat 7 ini, maka sekarang kita mengikuti kesepakatan kita. Kita akan mengikuti kegiatan kita selama beberapa saat ke depan. Kita lanjut ke yang berikut, refleksi kritis. Nah ini, kesempatan ini saya menyajikan ada 4 pertanyaan pemantik. Bapak Ibu akan coba merefleksikan 4 pertanyaan pemantik ini. Lalu keempat pertanyaan pemantik ini setidaknya ada gambaran di kegiatan-kegiatan sebelumnya. Mulai dari diri, eksplorasi konsep di bagian kemarin, 3JP itu. Sehingga hari ini dengan pertanyaan pemantik, sekiranya Bapak Ibu bisa kita sama-sama refleksikan. Apa makna menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Lalu yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Yang ketiga, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? 4, apa relevansi pendidikan KD, pendidikan yang berhamba pada anak, dengan peran Bapak Ibu sebagai pendidik? Nah, ini 4 pertanyaan pemantik dapat Bapak Ibu sampaikan secara reflektif. Maka saya kasih waktu sekitar masing-masing tadi 2 menitan karena kita 12 orang. Bapak Ibu sampaikan. Lalu sebelumnya jangan lupa perkenalan dulu. Perkenalan dulu karena saya sudah perkenalan. Sehingga Bapak Ibu buka kamera, perkenalkan diri, lalu sampaikan refleksi kritisnya Bapak Ibu. Kita yang lain seperti kesepakatan tadi, kita dengar, simak, lalu nanti ada sesi selanjutnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Untuk itu saya stop screen. Saya stop screen ini. Ya. Saya stop screen. Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bisa merefleksikan. Saya lihat yang raise hand dulu. Karena sudah ada yang mengangkat, maka nomor urut 1, Yohana Florida Bria, dan seterusnya ke bawah ya. Oke. Saya beri kesempatan 2 menitan kepada Ibu Yohana Florida Bria. Kepada Ibu dipersilakan. Baik, selamat pagi semua CGP Angkatan 11, Bapak Fasil, Bapak T. Petrus, Paulus Tukan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yohana Florida Bria, asal dari SMK Negeri 1 Keva Menanun, CGP Angkatan 11. Di sini saya ingin merefleksikan makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak. Bagi saya itu menuntun berarti memberikan arahan dan bimbingan kepada anak-anak sebagai pendidik, dan saya juga ikut bertanggung jawab untuk membantu mereka menemukan jalur yang benar dalam
pembelajaran. Selain itu juga mengarahkan mereka ketika mereka kebingungan atau ketidakpastian dalam belajar. Terus memberikan panduan tentang cara menghadapi tantangan. Terus yang berikut, menyediakan dukungan dan motivasi sebagai seorang pendidik untuk anak-anak didik kita. Yang terakhir, mengajarkan nilai dan etika. Jadi yang sekarang kita harapkan untuk anak-anak didik kita itu pendidikan karakter yang baik. Mungkin dari saya itu saja. Kalau ditambah lagi, menuntun dalam proses pendidikan itu berarti menjadi pemandu yang sabar dan penuh perhatian. Tidak lupa juga membantu anak menemukan jalan mereka sendiri menuju pengetahuan, terus keterampilan dan karakter yang baik. Dengan menuntun mereka, saya berharap dapat membantu anak-anak tidak hanya meraih kesuksesan akademis, tapi juga menjadi individu yang berintegritas, mandiri, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman CGP Angkatan 11, saya berikan. Oke, kita beri tanda aplaus ke Ibu Yohana ya. Ibu Yohana Ya, luar biasa Yohana. atas refleksinya. Ada beberapa poin tadi, luar biasa sekali. Iya. Kita beri apa ya Bapak Ibu? Apa ya? Ya, emoticon tepukan tangan di bagian bawah itu Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Ibu Yohana. Yang berikut. Jadi sesinya kita mendengarkan refleksi masing-masing. Nanti sebentar ada seperti yang Ibu Yohana kehendaki, mungkin soal ada yang mau mungkin memberi umpan balik kayak gitu ya. Oke, baik. Setelah Ibu Yohana, saya cari yang raisen dulu ya Bapak Ibu ya. Ibu Edita Bria Laimbare. Silakan Ibu. Ibu Edita. Halo, Ibu. selamat pagi untuk kita semua ya. Halo. Iya, halo, selamat pagi. Dengar sekali, dengar. Dengar suara saya? Ya, dengar. Ya. Ya. Halo, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan saya Edita Bialaimbare SPD, asal sekolah dari SD Negeri Gua Plasi, Kabupaten Timur Tengah Utara. Baik, terima kasih. Menurut saya, kata menuntun di sini menjelaskan kata menuntun menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun sama dengan kata kita mendampingi atau mengarahkan anak-anak atau peserta didik. Misalnya dalam pelajaran, kita mendampingi anak-anak tersebut untuk mereka bisa dapat melakukan sesuai dengan pelajaran yang kita terapkan. Selain itu juga kata menuntun di sini mengarahkan anak-anak ke jalan yang baik atau ke arah-arah yang positif sesuai dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mungkin dari saya hanya ini saja. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Terima kasih Ibu Edita, luar biasa atas refleksi kritisnya. Yang berikut, Bapak Ibu, Ibu atau Pak Oce Saijau. Oh, Ibu ya, di profilnya Ibu nih. Oke, silakan Ibu.
Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Makarinus Homin, asal sekolah SMA Negeri 3 Kefamenanu. Menurut saya, kata menuntun yang dipahami oleh saya dan kita semua artinya tindakan mengarahkan atau membimbing seseorang atau sesuatu dengan lembut dan penuh perhatian. Oleh karena itu, dalam filosofi pemikiran Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, mengatakan seperti ini. Dalam relevansi pembelajaran di kelas dan di sekolah, arti dan makna menuntun adalah mencakup sebagai berikut. Berkolaborasi dengan siswa, memberikan ruang berpikir yang kritis, dan yang terakhir, siswa melakukan refleksi dengan komunikasi yang kreatif dan inovatif. Karena itu, di dalam kita sebagai tenaga pengajar atau pendidik, kita selalu membimbing dan menuntun anak-anak kita atau peserta didik kita untuk selalu berusaha dan ingin menemukan sesuatu yang berhasil didapat dalam penemuan itu, dan kita patut mengapresiasikan hasil yang dicapai oleh siswa tersebut. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Pak Oce atas refleksi kritisnya. Luar biasa Bapak Ibu, kita beri emoticon ya. Selalu kita beri apresiasi untuk setiap rekan kita yang sudah menyampaikan refleksi kritisnya masing-masing. Setelah Pak Oce, saya ke siapa nih? Siapa setelah Pak Oce? Silakan. Yang Raisen. Ibu atau Pak ini yang sebentar. Oh ya, Pak Juliat ya. Pak Julius ya. Silakan. Silakan Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih. Yang pertama, bisa mendengar suara saya? Bisa. Oke, baik. Yang pertama, saya mohon maaf karena ada kesalahan teknis pada kamera laptop saya. Oke, baik. Perkenalkan, saya Juan Penuam, asal sekolah dari SMA Kristen Petra. Di sini menurut saya kata menuntun itu merupakan suatu usaha yang baik untuk membimbing anak menurut kodrat agar mencapai kompetensi terbaik. Dengan adanya perkembangan zaman, di sini kita sebagai guru harus memberikan teladan atau contoh dengan tindakan yang baik sehingga siswa tersebut bisa meniru atau mempraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak atas refleksinya Pak Junet. Kita beri atas refleksi. Kita lanjut ke peserta yang berikut.
Maria, oh ya, Ibu Yohana Florida Bria ya. Oke, silakan. Saya tadi sudah, Bapak. Sudah, sorry. Saya tadi ada gangguan laptop saya sehingga saya harus masuk ulang kembali tadi. Iya, baik, Bapak. Maria Yoriana ya. Maria Yoriana. Baik, terima kasih. Suara saya bisa kedengaran. Ibu. Ya. Oh, Ya, Ibu Maria. Ya. selamat pagi. Suara saya bisa kedengaran, Pak? Sangat Dengar, Ibu. Ya, Pak. Maria. silakan Bu. Oh, itu saya tadi simpan, Bang. Ada di Bapak? Itu saya tidak simpan. Ya, silakan Ibu. Harus mendidik atau kita didik untuk mencapai tujuannya dalam menempuh pendidikan. Pendidik saya harus menjadi fasilitator yang bisa berkolaborasi dengan peserta didik agar pendidik dapat mencapai kemampuan berpikir secara kritis dan juga nah, sebagai seorang pendidik kita harus menjalankan 3 semboyan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu memberikan teladan, kemudian memberi semangat, dan juga memberikan dorongan. Mungkin sekian dulu dari saya, terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Ibu Maria Yoriana atas refleksi kritisnya. Saya beri emoticon tepukan tangan untuk Ibu Maria Yoriana. Yang berikut adalah Ibu Selviana Deborah Selan. Silakan Bu. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi Bapak. Pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Selviana Deborah Selan, asal sekolah SDN Bisape. Pertama-tama saya mohon maaf karena kamera saya terganggu, tidak bisa tampilkan kamera. Menurut saya, kata menuntun adalah membimbing anak-anak agar mencapai potensi terbaik. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun adalah memberikan pedoman yang dapat dijadikan acuan tenaga pendidik dalam menjalankan peran dan tugas kita. Nah, menurut saya, kita sebagai seorang pendidik, kita harus menjadi teladan dan dukungan kepada anak-anak didik kita. Terima kasih. Luar biasa Ibu Entiana atas refleksi kritisnya terkait filosofi KD ya. Baik Bapak Ibu, lanjut kita setelah Ibu Hendriana mungkin ke Ibu Edita Biar. Ibu Edita Biar lain bare, rasain lagi. Ya, silakan Ibu. Edita tadi sudah. Ibu saya tadi sudah, Pak. Ibu Edita tadi sudah, Pak. Sekarang saya, Bapak. Halo? Ya, halo. Pagi, Pak. Mohon maaf, tadi saya sudah orang kedua, Pak. Ya, Bapak. Hendrina baik, Bapak. Oke. Edita dia lain bare ya, saya ngerasain. Sudah tuh tadi? Sudah, Pak. Tadi saya orang yang kedua, Pak. Kalau begitu kita ke Sekarang saya, Bapak. Pak Dionisius. Hendrina. Oh, iya.
Pak Junisius. Silakan Pak Joni, kesempatan diberikan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Jonisius Uskono, biasa disapa atau dipanggil Joy. Asal sekolah SMP Satap Negeri Nakol. Di sini menurut saya kata menuntun artinya membentuk karakter dan nilai anak. Menuntun dalam pendidikan anak berarti membantu mereka mengembangkan karakter dan nilai-nilai baik, dan memberikan teladan kita memberikan teladan dalam hal berintegrasi, terus kejujuran, empati, dan rasa tanggung jawab. Sehingga melalui bimbingan atau tuntunan yang kita maksud, anak dapat belajar pentingnya etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Saya kembali. Wow, luar biasa Pak Joy. Ya. Ya. Nama panggilan Pak Joy ya. Oke, terima kasih Pak atas refleksi kritisnya. Ya, kita berikan emoticon tepukan tangan untuk Pak Joy ya. Lanjut kita ke tidak ada yang resen lagi nih. Saya Bapak. Maaf. Henry Baik ya. Oke, silakan Ibu. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Iya, sebelum saya menyampaikan hasil refleksi saya ada pantun sedikit. Jalan-jalan ke Kota Keva, lalu singgah di sana. Salam kenal untuk dirimu, teman baru sangat seru. Selamat pagi untuk luar biasa. Nama saya Hendrina Baik, asal Insana, mengajar di SDN Negeri Masih. Saya mau menyampaikan hasil soal tadi bahwa menuntun dalam pendidikan menurut saya itu adalah sebagai seorang guru atau pendidik, kita harus menjadi pendamping yang menemani peserta didik sampai mencapai tujuannya dalam menempuh pendidikan. Ya, terima kasih Bapak. Oke, singkat, padat, dan jelas ya Bu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu. Iya, Usi. Kita ke yang berikut. Ya, yang suara? Agustina naik kopi. Ibu Agustina lagi ya. Silakan Ibu. Oke, selamat pagi, salam jumpa untuk kita semua di awal pertemuan ini. Baik, ya, selamat pagi, salam. Selamat pagi. Sebelum saya menyampaikan refleksi saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap saya Agustina Naikofi SPD, biasa dipanggil Ibu Ina. Saya guru bahasa Inggris pada SMA Negeri Nemuti Timur. Ya, baik. Yang kedua, di sini saya akan menyampaikan refleksi saya tentang kata menuntun. Baik, menurut pendapat saya, kata menuntun itu artinya mendampingi. Jadi kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik, kita mendampingi anak-anak atau mengantar anak-anak ke tujuan pendidikan dengan bimbingan yang lembut dan penuh dengan perhatian.
Jadi sebagai seorang guru, kita tidak hanya sebagai seorang pengajar, tidak selamanya harus mengajar, tapi kita menuntun peserta didik untuk membentuk karakter mereka agar karakter mereka lebih baik. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembali. Iya, luar biasa Ibunya atas refleksi kritisnya. Oke, terima kasih Ibu. Yang berikut, siapa setelah Ibu ini? Saya, Ibu Maria kan? Maria Bapak. Kristina. Iya, oke. Silakan Bu. Silakan Ibu Maria Kristina. Oke. Saya saja Bapak. Ya. Oh ya, maaf, tadi saya lupa meng-on mic-nya. Oh iya. Silakan Bu. Selamat pagi untuk kita semua. Mohon maaf saya tidak bisa on kamera karena kamera ada sedikit terganggu karena jaringan kami pun sedikit terganggu. Yang pertama saya perkenalkan, nama saya Maria Kristina Octavia Marseran. Biasa dipanggil Ibu Rini. Unit kerja saya di SMPN Satap Nonat Batan. Saya sebagai guru bahasa Inggris. Oke, baik, refleksi saya tentang kata menuntun dalam proses pendidikan anak. Bagi saya itu, saya mengarahkan, apalagi saya sebagai pendidik, mengarahkan dan memberikan mereka kesempatan untuk melakukan yang menjadi minat dan bakat mereka, sehingga dan juga membimbing mereka untuk menemukan potensi yang ada di dalam diri mereka. Seperti itu. Dan yang pengalaman saya juga, kan di sini dibilang konteks, kita mencoba untuk melihat kata menuntun itu kita lihat di dalam relevansi kita, di dalam keseharian kita, budaya. Menurut saya, di tempat ini mengajar saya, kebanyakan peserta didik itu dia tidak malas untuk membaca seperti itu, malas membaca, dia lebih banyak untuk praktek. Maka saya gunakan untuk banyak praktek dalam pembelajaran saya. Puji Tuhan, mereka banyak menangkap apa yang saya berikan, sehingga mereka bisa menemukan apa yang mereka inginkan atau menjadi minat dan potensi mereka. Seperti itu. Dari saya sekian Bapak, terima kasih. Luar biasa Ibu Rini atas refleksi kritis atas filosofi pikiran KD-nya. Iya. Baik ya. Lanjut. Siapa? Saya Bapak. Oke, silakan. Ibu Maria Magdalena enggak? Maria Magdalena Kuil, ya. Oke. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Baik, perkenalkan nama saya Maria Magdalena Kuil, asal sekolah SD Negeri Teloir. Baik, ini makna menuntun menurut saya, yaitu sebagai guru itu berusaha mendampingi anak-anak dalam menemukan jati dirinya. Maksudnya kita membimbing anak untuk bisa mengenal potensi yang ada di dalam dirinya. Misalnya hobinya main bola, atau bisa mengeksplorasikan dirinya lewat menggambar. Kita sebagai guru mendampingi agar bisa tersalurkan lewat hal-hal yang positif dan terarah. Seperti itu. Terima kasih. Oh, luar biasa. Refleksi kritis dari Ibu Maria Magdalena Kuil. Lanjut Bapak Ibu. Yang belum?
Silakan. Raisian Bapak Ibu. Ya, semua ini momen semuanya kita untuk menyampaikan refleksi kita masing-masing ya Bapak Ibu. Sehingga untuk Bapak Ibu yang belum, silakan diberi kesempatan. Kalau Pak Makarinus Malafu ini kan tadi sudah atau belum? Tadi sudah. Oh, ada Raisen. Oke, yang belum siapa Bapak Ibu? Silakan. Di rumah ini semua sudah kok? Sudah. Semua sudah? Iya. Sudah, Bapak. Sudah ya. Baik Bapak Ibu. Saya izin share screen lagi. Oke, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Apa sudah kelihatan layar saya? Sudah. Sudah ya. Sudah. Baik Bapak Ibu. Kita sudah bersama-sama merefleksikan terkait pertanyaan Pak Adib atas apa yang sudah kita dalami mulai dari diri hingga dengan eksplorasi kemarin. Dan untuk kegiatan kita kemarin itu ada semacam mind map-nya ini ya Bapak Ibu ya, mind map-nya. Jadi saya kira Pak Ibu sudah lihat di dalam itu panduan itu. Jadi Bapak Ibu sudah melalui kegiatan apa namanya mulai dari diri dengan eksplorasi konsep tentang refleksi kritis itu ya. Jadi ini saya kira menjadi pemahaman kita melalui panduan yang ada itu sehingga saya lewat. Ya. Kita ke diskusi Bapak Ibu. Diskusi dan tanya jawab. Kaitan diskusi ini, setelah Bapak Ibu mereka menyampaikan refleksi kritis dan kita yang lain menyimak dengan saksama tadi, maka saatnya kita coba saling berdialog. Bapak Ibu ya, saling berdialog, konfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KD. Jaza Dewantara. Artinya di sini saling bertanya. Kayak tadi Ibu Rini punya yang sampai praktek gitu ya. Menjalankan aktivitas bersama anak-anak. Anak-anak saya lebihnya ke praktek, mereka lebih suka, ilmunya lebih cepat dicerna, sehingga saya tuntun mereka lewat pola seperti itu. Ataupun ada Bapak Ibu lain yang tadi sudah menyampaikan, seperti tadi Pak Joy punya, bantu mereka kembangkan nilai-nilai baik dengan membimbing, menuntun, gitu ya. Sama juga dengan Bapak Ibu lain. Nah, kesempatan ini saya coba minta ya 5 orang ya untuk coba berdialog. Dalam hal ini coba menanggapi salah satu rekan guru atau rekan CGP yang sudah tadi menyampaikan pendapatnya. Konfirmasi perspektif dari rekan tersebut dalam memaknai dan menghayati pemikiran KD dengan saling bertanya ya. Oke. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa pahami yang kegiatan berikutnya. Saya Bapak Ibu ya. Ya. Ya bisa dipahami ya prosesnya. Bisa. Kita hanya konfirmasi terhadap refleksi kritis dari Bapak Ibu tadi, ada 12 tadi yang sudah menyampaikan. Ya kita ingin bertanya saja, lalu konfirmasi pandangan seperti apa sih? Itu. Misalnya dari Pak Joy memberi
istilahnya pertanyaannya ke Ibu Rini misalnya tadi yang soal praktek. Nah, ini mengkonfirmasi saja soal perspektif dari Ibu Rini tadi itu kira-kira apa yang gitu terkait dengan pertanyaan penuntut tadi. Oke, baik. Maka saya beri kesempatan kepada 5 orang. 5 orang di sini saya pakai acak. Oh ya, ada yang resen langsung. Itu yang saya senang. Yang resen langsung. Boleh. Maka ke Ibu Hendrina baik. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini saya mau bertanya ditujukan kepada Bapak Makarianus Maklafu Homin. Ya. Tadi dikatakan bahwa menuntun, kata makna menuntun itu tadi yang saya dengar sedikit, makanya yang saya tanyakan contoh perilaku yang bisa dilakukan oleh seorang guru penggerak, seorang guru sementara ini sebagai calon guru penggerak terkait nilai kolaborasi seperti yang tadi Bapak Makarius bilang, bisa berkolaborasi bersama kreatif, kolaborasi bersama anak murid. Itu maksudnya contoh perilakunya seperti apa yang bisa dilakukan. Terima kasih. Oke Bu, luar biasa ya. Jadi Pak Makarius, Ibu Erdina baik membutuhkan istilahnya konfirmasi soal pemahaman Bapak tadi terkait kata penuntun. Itu dia minta contoh perilaku. Cuman di sini karena ruang kita belajar bersama, maka perilaku yang diminta oleh Ibu Hendrina ini adalah perilaku yang ditunjukkan oleh GP. Bapak Ibu ya, GP ya. Yang seperti kolaborasi itu seperti apa sih ya? Itu ya yang saya tangkap. Betul begitu ya Ibu Hendrina ya? Iya Bapak. Oke. Ya silakan Pak Makarianus. Baik. Sikap atau kolaborasi yang dilakukan oleh seorang pendidik dengan anak didik atau peserta didik, itu yang pertama itu sikap yang perlu ditunjukkan itu sikap menghargai dan menghormati. Menghargai dan menghormati, dalam hal ini saling menghargai dan saling menghormati. Peserta didik menghargai pendidiknya, dan juga pendidik juga harus menghargai peserta didik. Karena itu di dalam menghasilkan sesuatu saling mengisi antara peserta didik dan pendidik atau guru. Yang kedua, sikap sabar dan dapat didekati. Sabar dalam hal ini, sabar dalam menghadapi perilaku atau perbuatan peserta didik. Karena biasanya seorang guru kalau tidak sabar, berarti peserta didik itu selalu dimarahi atau dipukuli dengan rotan. Nah, di dalam sikap berkolaborasi, kita berusaha untuk selalu sabar dengan perbuatan atau tindakan peserta didik. Sekian dan terima kasih. Wow, luar biasa. Bapak Ibu semua kita beri aplaus untuk Ibu Hendrina dengan Pak Makarius yang sudah saling mengkonfirmasi lebih dalam terkait kata menuntut ataupun refleksi kritis dari Pak Makarius ya. Jadi memang yang disampaikan Pak Makarius tadi itu poinnya itu sebagai guru ya menghargai. Begitu juga sebagai siswa ya menghargai. Itu ya, saling menghargai. Lalu di dalam saling menghargai pasti butuh yang namanya kesabaran tadi yang Pak Makarius bilang. Sabar.
dan sabar ya gitu. Sabar ya. Ya, memang ya saya guru matematika Pak. Jadi memang Ya baik, kata saya guru sabar, bahasa Inggris Bapak. sabar ini memang kita sebagai guru ya memang harus ya Harus menuntut penuh kita sabar. juga. Oke Pak, Makrims luar biasa. Ya baik Bapak, terima kasih. Ini orang pertama, orang kedua selain Ibu Hendrina masih ada yang mau raisin? Mari kita belajar bersama Bapak Ibu, enak. Silakan. Iya, Ibu lagi. Ibu Maria Magdalena Kuil, silakan. Baik Bapak, ini mohon maaf pertama-tama karena tadi saya jaringan agak terganggu, tetapi yang saya tangkap dari kalimat penjelasan teman-teman bahwa apa peran kita perilaku kolaborasi sebagai pendidik terhadap dengan ini anak-anak. Menurut pemahaman saya tentang kolaborasi berarti bahasa sederhananya untuk kami orang-orang di kampung itu adalah bekerja sama. Ya. Nah, bekerja sama di sini berarti kita dalam satu tim, misalkan dengan anak-anak bekerja sama untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Misalkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini kita berbagi tim atau bekerja sama sehingga kegiatan kita hari ini jalan dengan baik. Misalnya dalam kelompok itu harus ambil bagian, saling berbagi pengalaman, saling mengisi, saling melengkapi, dan saling menerima kekurangan teman, sehingga tim kita itu dapat menghasilkan satu kegiatan atau suatu tugas itu dengan hasil yang baik. Nah, itu pemahaman saya tentang kolaborasi. Misalnya kita di kelas, kita dalam pembelajaran, jika pembelajaran ini mau dikatakan berhasil baik, jika kita membagikan panduan, memberikan panduan dengan anak-anak. Anak-anak juga diminta aktif dalam kegiatan pembelajaran itu, sehingga tujuan yang hendak dicapai itu dapat berjalan dengan baik dan dapat bisa berhasil dengan baik. Nah, itu pemahaman saya tentang kolaborasi. Contoh kecil, misalkan kita mengerjakan, membersihkan halaman. Jika yang bekerja hanya satu, maka pekerjaan itu tidak akan berhasil baik. Jika kita satu tim, sama-sama ambil bagian, yang lain tidak menonton, misalkan lain menyapu, lain menata taman, lain membersihkan ruangan, atau lain menyiram tanaman, maka akan cepat selesai, tepat waktu, dan hasilnya lebih baik. Itu pemahaman saya tentang kolaborasi. Terima kasih. Wow, luar biasa Bu. Kita beri aplaus untuk Ibu Maria Magdalena Kuil. Dia langsung memberi semacam pernyataannya tentang tim kolaborasi. Tim kolaborasi. Kalau saya lihat dari refleksi kritis tadi, memang ada beberapa Bapak Ibu yang menyampaikan. Saya ingat itu Ibu Maria Yorin. Yorin tadi yang memberikan pada Pak, ya. kolaborasi. Ya. Mungkin Ibu juga bisa bersuara kaitan ini barangkali dengan kolaborasi. Apa yang disampaikan oleh Ibu Maria Magdalena Kuil, silakan. Baik, terima kasih. Terkait dengan kata kolaborasi tadi, pendapat saya bahwa kolaborasi antara guru dan peserta didik itu maksudnya bahwa di dalam melakukan pembelajaran atau dalam melakukan pengajaran mendidik peserta didik harus adanya kerjasama antara guru dengan peserta didik, di mana kolaborasi yang dimaksud misalnya di dalam pembelajaran mungkin guru hanya bertindak sebagai fasilitator, dia hanya menuntun sebagai pamong, tetapi peserta didik di sini berkolaborasi dengan guru, maksudnya bahwa saling mendukung antara guru dengan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi bukan hanya guru saja yang mengajar, tetapi
peserta didik mendukung guru untuk mencapai tujuan bersama, seperti itu. Mungkin pendapat saya seperti itu, saya kembalikan. Oke, terima kasih Ibu Maria Yuriana dan Ibu Maria Magdalena Kuil yang sudah menyajikan yang terbaik soal itu kolaborasi yang ada di kelas kita ya Pak ya. Oke, terima kasih. Sudah yang kedua, masih ada 3 ya. Yang ketiga, siapa mau coba? Berdialog dengan salah satu CGP-nya, iya Ibu Selviana Deborah. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak, saya hanya mau menambahkan sedikit kepada Bapak Makarius. Minta maaf Bapak Makarius. Kalau menurut saya, ketika kita mendapatkan masalah atau tantangan, apakah ada jalan keluar atau tidak? Karena di dalam pembelajaran kita, kalau kita ketika kita mendapat masalah, kita tidak hanya dengan sabar, tetapi dengan tadi menuntun itu, kata menuntun itu kita harus sampai tuntas. Mungkin hanya itu saja Bapak. Baik Ibu Selviana Deborah, ini konfirmasi lagi Pak Makarinus. Ini ya, baik. Menjadi apa ini? Baik Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Dalam kata sabar, tadi memang kita harus sabar. Tapi sabar dalam hal ini, sabar untuk mencari jalan keluar. Bukan kita sabar tapi tidak ada penyelesaian. Tetapi sabar untuk dapat mencari jalan keluar sehingga dapat menyelesaikan masalah tersebut. Itu yang membuat saya untuk dapat mengatakan kata sabar. Berinteraksi dengan anak-anak itu mudah, merupakan tugas yang tidak mudah, sehingga bersikap mudah didekati adalah suatu keharusan. Karena itu kita sabar, tetapi kita bukan sabar untuk tidak menyelesaikan masalah, namun berusaha keluar, berusaha untuk menyelesaikan masalah, sehingga tujuan pembelajaran kita di dalam kelas itu dapat tercapai bersama oleh kita dan untuk peserta didik. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak. Luar biasa, semakin semakin terang begitu soal kata sabar menurut Pak Makarinus. Oke, terima kasih Pak Makarinus dan Ibu Selviana Deborah. Baik. Dan waktu 1 orang lagi bersama dengan CGP-nya siapa yang mau dikonfirmasi? 1 orang terakhir. Silakan Bapak. 1 orang terakhir. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Ibu Setiawati. Ini dengan Ibu Setiawati, saya mau pertama-tama saya mohon maaf karena saya baru bisa berhasil gabung karena ada kesalahan teknis sedikit, saya mohon maaf. Oke, tidak apa-apa Ibu, yang penting sudah bisa bergabung Bu. Semangat Bu. Silakan. Ya, terima kasih Bapak. Luar biasa Bu, terima kasih. Apa langsung mau nimbrung Bu? Ada topik tentang refleksi kritis atau belum? Mungkin dari saya karena baru gabung Bapak, jadi saya mungkin mengikuti di yang berikutnya. Terima kasih sekali lagi, saya mohon maaf. Aman. Terima kasih juga. Bapak Ibu yang lain silakan, masih ada 1 kesempatan lagi. Kalau tidak, maka saya apa Pak Bibi? Pas ya? Pas. Kalau pas, saya izin share screen lagi Bapak Ibu. Ya. Apa sudah kelihatan layar saya Bapak Ibu?
Sudah. Sudah. Ya. Hilang lagi Bapak. Hilang Kakak. Iya. Sudah Bapak. Sudah? Sudah Ya, Bapak. sudah Bapak. tampil. Sudah ya. Baik, setelah Bapak Ibu saling menyampaikan refleksi lalu saling berdiskusi untuk konfirmasi dari pertanyaan rekan-rekan, kini giliran saya coba menyampaikan semacam umpan balik begitu ya Bapak Ibu ya, kaitan dengan apa yang kita dalami bersama. Tadi saya dengar itu banyak sekali yang menekankan itu soal karakter ya Bapak ya, karakter, mengedepankan karakter baik dari murid, baik dari gurunya. Itu dalam merefleksikan soal pemikiran KD, doa pendidikan. Sekarang kita kaitan ini Bapak Ibu, saya ingat ada seorang bernama seorang ahli ya, itu dia menyampaikan begini, omong tentang pendidikan karakter itu dalam pengembangannya oleh ahli ini namanya Likona, Bapak Ibu pernah dengar, itu dia mengindikasikan ada 3 aspek. 3 aspek itu moral knowing, moral feeling, dan moral action. Jadi kalau omong tentang karakter itu saya suka sih, dia pernah mengidentifikasi, mengembangkan karakter ini dalam 3 moral-moral tadi. Ini luar biasa kalau kita ya, sebagai CGP dalam merefleksikan filosofi KD, kalau omong karakter yang tadi itu, kita coba bisa korelasikan juga dengan si pendapatnya. Itu di moral knowing itu Bapak Ibu, itu tentang kemampuan seseorang untuk evaluasi diri dengan mengamati lingkungan sekitar. Lalu kalau di moral feeling, itu moral yang berhubungan dengan perasaan, simpati, kepedulian terhadap orang lain. Ada lagi moral action. Moral itu berhubungan perilaku atau tindakan seseorang yang tergantung dengan kemauan, kompetensi, dan kebiasaan. Ini yang tadi saya tertarik dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan soal penekanan pada karakter. Yang tadi saya sempat Pak Makarinus punya sabarnya itu, bersabarnya itu dieksplorasi lagi, digali lagi oleh Ibu 2 orang. Tadi akhirnya Pak Makarinus dulu bicara. Ini saya coba menambahkan soal pendapatnya para ahli soal Likona. Ini juga bisa menjadi salah satu kaitan dengan paradigma, kaitan dengan visi guru penggerak, ya kita juga perlu melihat dengan pendapat-pendapat ini untuk bisa saling mengkorelasikan. Gitu. Ngomong tentang eksplorasi, eksplorasi yang kita belajar saat sekarang ini. Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu makna kata eksplorasi itu kan kita menjelajah, kita mengetahui lebih dalam. Yuk minta maaf, saya ikut Zoom ini, nanti sebentar baru saya bisa isi dulu. Tentang filosofi KHD. Ya, sementara di Zoom. Baik, oke, ya baik. Jadi, terima kasih Ibu. Kita betul-betul menggali apa yang namanya filosofi KHD itu. Sehingga kita akan mendapatkan pengetahuan baru, pengalaman belajar baru yang akan kita terapkan di dalam kelas pembelajaran kita. Di sini program ini syukur kita
minta untuk mengeksplorasi soal filosofinya KHD. Sehingga tadi Bapak Ibu sudah sempat menggalinya, mengeksplorasinya. Nah, itu luar biasa sekali. Nah, kalau kaitan dengan filosofi KHD, apa filosofi KHD tadi? Kita sudah banyak menyampaikan bahwa ngomong tentang filosofi KHD, tentang pendidikan itu, bahwa filsafat pendidikan Among, ya, gitu, kalau kita belajar di dalam itu, Among yang di dalamnya merupakan konvergensi dari filsafat progresisme, ya, tentang kemampuan pribadi anak untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dengan memberikan kebebasan tadi, berpikir seluas-luasnya dari arah Bapak Ibu sampaikan, dan dipadukan, ya, dengan pemikiran-pemikiran lain yang bisa menjadi referensi kita. Begitu, ya. Oke, jadi filosofi KD, ya, dalam kita mengeksplorasikan itu memang kalau kaitan dengan kurikulum merdeka, konteks merdeka belajar Bapak Ibu, dalam filosofi KD ini, maka selaras dengan yang namanya hati. Tadi sempat kita diskusi bersama tadi. Betul-betul dari hati. Kalau kaitan dengan merdeka belajar. Nah, menurut KD itu bahwa mendidik, mengajar adalah proses memanusiakan manusia. Sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan. Baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Itu luar biasa sekali memang kalau kita omong tentang bagaimana mengeksplorasi KHD, filosofinya KHD. Ya, ini dan saya kira bahwa Bapak Ibu sudah melakukan yang terbaik dari diskusi kita hari ini, sehingga dari beberapa hal yang saya tambahkan ini dalam buat balik saya bisa menjadi catatan bersama kita, ya, bahwa ada hal yang perlu kita eksplorasi lebih dalam terkait filosofi KHD. Luar biasa Bapak Ibu atas kesempatan ini, dan kita bisa terus belajar, terus bersemangat dalam mempelajari 21.1. Nanti akan kita lebih apalagi di alur-alur pembelajaran berikutnya. Oke, itu mungkin dari saya terkait dengan proses hari ini. Luar biasa Bapak Ibu semua yang sudah memberikan pernyataannya tentang ataupun refleksi kritisnya tentang refleksi ini, dan kita saling belajar di sini Bapak Ibu, saling belajar bagaimana melihat kata kunci berdasarkan 4 pertanyaan yang disajikan melalui pertemuan kita pada kesempatan yang ini. Oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjut, ya. Kita lanjut kegiatan berikut ini adalah bagian penutup. Di sesi penutup Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan kita di Alur Merdeka, saya coba ke belakang. Saya cuma mengingatkan ke Bapak Ibu, stop screen, ya. Saya coba mengingatkan ke Bapak Ibu, taman di modul 1.1 ini dulu. Pelajari sungguh Bapak Ibu. Hadir seutuhnya Bapak Ibu. Menjadi guru penggerak itu peluang yang sangat berharga. Ya, dan Bapak Ibu yang terpilih di forum ini Bapak Ibu, itu bukan mulai proses yang mudah, gitu, ya. Ada banyak guru yang mengikuti program ini, yang ingin sekali mengikuti dan menjadi seperti kita. Tapi karena sistem, karena seleksi, maka mereka tidak mengikuti. Mungkin kesempatan mereka akan tertunda. Dan sekarang adalah kesempatan Bapak Ibu, sehingga sebagai hasil saya juga belajar seperti yang Bapak Ibu alami saat ini. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Dan saya karena lebih dulu saya menyampaikan bahwa program PGP ini adalah sebuah program yang sangat baik. Program PGP ini adalah program yang
betul membuat kita, melatih kita yang tadi kata kunci oleh Pak Makarinus, sabar, menjadi pribadi yang betul-betul berubah, berbeda. Nah, untuk menjadi itu maka yang pertama Bapak Ibu harus berdamai dengan diri. Bagaimana berdamai dengan diri? Kalau saya dulu adalah seperti ini, maka ketika saya ikut program ini, motivasi awal Bapak Ibu kemarin apa? Motivasi awal itulah Bapak Ibu harus pegang dan jalan terus. Di saat Bapak Ibu punya motivasi turun, kembali ke motivasi awal itu. Motivasi awal itu yang membuat Bapak Ibu hari ini bersama di sini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi belajarlah sungguh, hadir sepenuhnya, apapun yang dilakukan di dalam LMS, kita harus sendiri. Melatih kita manajemen waktu, melatih kita mengatur kita punya program. Ya. Jadi kalau memang alokasi waktunya sudah jelas, ya kita berusaha dengan segala cara. Itulah Bapak Ibu yang terpilih. Jika Bapak Ibu terpilih, berarti yang memilih Bapak Ibu itu sudah tahu bahwa Bapak Ibu punya kesulitan. Tapi kesulitan itu akan dibayar pada waktunya. Gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terpilih pasti sama dengan saya. Kita kesulitan jaringan, kita kesulitan daerah, kita kesulitan fasilitas ini, fasilitas itu. Tapi kalau kita punya motivasi untuk mau berubah demi murid, dan demi murid, yuk mari kita berdamai dengan diri, dengan senang hati, dengan bahagia, kita jalankan ini sebagai sebuah pembelajaran baru, dan tentunya akan memberikan Bapak Ibu rumput hijau di depan sana. Itu Bapak Ibu, dan mulai dari diri Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu coba kerjakan. Ada yang terkendala jaringan, silakan. Lalu kalau di eksplorasi konsep, di bagian memberi komentar di setiap artikel ataupun video, semua fitur-fitur itu dikunjungi Bapak Ibu. Dan presentasi LMS juga dihitung Bapak Ibu ya. Kita belajar memang pasti ada yang menilai. Maka tidak hanya memberikan pernyataan di dalam kolom komentar, tapi kalau memang membutuhkan respon ke rekan guru yang lain, ya kita respon. Jangan pendapat teman dibiarkan begitu saja. Macam hari ini teman cuma memberi refleksi kritis, kita apresiasi dengan tepukan tangan secara daring. Kalau secara tulisan dia menulis, kita beri apresiasi secara tulisan. Ya, luangkan waktu, karena di situ kita semua dilihat Bapak Ibu. LMS menampung Bapak Ibu punya pergerakan. Iya Bapak Ibu, yang mulai dari awal. Dari komunikasi, saya hanya memfasilitasi saja Bapak Ibu. Saya hanya menyampaikan informasi. Saya hanya mengingatkan Bapak Ibu. Selebihnya Bapak Ibu lah yang menentukan Bapak Ibu ini bakal jadi GP atau tidak. Gitu ya. Saya tetap membantu Bapak Ibu pastinya. Mengingatkan. Gitu ya. Kalau di saat ada kesulitan, konsultasi, komunikasi penting. Mengingatkan. Lalu Bapak Ibu di forum komunikasi, di situ ada 2 chat, saya sengaja melemparkan di situ. Saya harap juga Bapak Ibu juga sama. Kita saling memanfaatkan, kan namanya forum komunikasi. Iya. Tidak hanya komunikasi yang di daring ini, tapi ada komunikasi tulisan Bapak Ibu. Kita belajar banyak hal Bapak Ibu di sini. Lalu nanti forum diskusi yang hari ini, ya kita diskusikan namanya. Tidak mungkin saya sendiri omong asal saya. Nah, hari ini kita forum diskusi. Tapi selama belajar modul 1.1, ada forum diskusi, komunikasi. Dan di situ tuh macam WA group tuh Bapak. WA grupnya kita yang selain di WA HP ini ada WA LMS, namanya forum komunikasi. Sehingga Bapak Ibu manfaatkan saja.
keaktifan Bapak Ibu dihargai semua. Oke Bapak Ibu, saya menyampaikan beberapa poin itu. Ya tetap semangat lah, tetap semangat dalam belajar Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah orang-orang hebat, orang pilihan dari Kabupaten TTU, dan saya percaya anak-anak generasi penerus TTU ada di pundak Bapak Ibu. Itu anak-anak saya juga Bapak Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu punya anak-anak, ya saya punya anak-anak kan. Kurikulum Merdeka ini tidak ada yang saya orang ladang tuga, jadi saya punya anak ladang tuga atau kita saling belajar bersama. Saya punya kekurangan, Bapak Ibu tolong maklumi juga. Saya juga belajar. Ya, ini pertama tuh ya. Pertama kali pasti ada banyak kekurangan. Kita saling menghargai. Bapak Ibu juga punya kekurangan. Saya menghargai Bapak Ibu, ini sistem LMS ya. Banyak situasi yang kita punya pada daerah yang saya pikir karakteristik geografisnya kurang lebih sama. Jadi intinya keterbukaan ya Pak. Sekarang kita saling merespon, saling belajar bersama. Kita kolaborasi kayak tadi. Ibu siapa tadi saya lupa deh, yang bahas tentang kolaborasi. Kolaborasi itu saya fasih. Bapak Ibu ini tuh, Bapak Ibu peserta nih sekarang. Kita tadi siswa dengan guru. Nah ini kita tunjukkan di room kita nih. Oke, baik kita kolaborasi bersama, kita saling semangat, tetap semangat dalam belajar. Ada kegiatan lain di alur yang lain, tetap ikuti. Selama 6 bulan jangan lupa ini jadi prioritas Bapak Ibu. Dalam kalender kerjanya Bapak Ibu, prioritaskan ini. Yang lain boleh disiasati dulu karena untuk Bapak Ibu menjadi GP transformasi agen transformasi pendidikan. Kalau Bapak Ibu dalam betul ini materi, wow luar biasa Bapak Ibu. Saya sudah mencobanya Bapak Ibu. Memang saya kemarin di GP saya tidak GP. Dan ini kali kedua saya mengikuti program ini dan saya semakin dikuatkan kepada GP Bapak Ibu. Karena saya sekarang CGP. Saya pada itu sebenarnya. Cuma karena saya dapat tugas rekognisi maka saya punya kesempatan belajarnya ini saya. Tapi kerja LMS tugas saya juga kerja Bapak Ibu. Itu sama. Saya bersemangat jadi GP Pak. Sehingga saya harap Bapak Ibu yang lebih mudah dari saya kayak kelihatan ini lebih fresh, maka kita tetap optimalkan segala kompetensi kita untuk belajar dan belajarnya terbuka ya Bapak Ibu, fleksibel. Kalau eksplorasi konsep kali ya sedalam. Oke, saya nggak ngomong banyak, tapi di bawah ini pertemuan pertama sambil berproses kita saling mengenal lebih dekat ke dalam perjalanan ke depan. Itu saja Bapak Ibu pertemuan kita hari ini. Saya selaku fasilitator dalam kegiatan ini, saya juga belajar bersama Bapak Ibu banyak hal hari ini dari pendapatnya Bapak Ibu di kolom komentar yang Bapak Ibu sampaikan mulai dari diri, terus di eksplorasi konsep bagian pertama. Saya belajar banyak hal di sana. Hari ini saya dengar secara langsung Bapak Ibu punya pernyataan dan kita saling belajar Bapak Ibu. Terima kasih. Kiranya tetap semangat dan ada hal kekurangan dari saya, tolong dimaafkan. Jangan bawa sampai ke hati Bapak Ibu. Hanya di luar. Kita akhiri pertemuan kita siang ini. Oh ya, jangan lupa tadi. Ini nih yang Ibu Hendrina. Iya. Ibu Fani bagikan. Dikerjakan dulu ya. Dikerjakan dulu bisa Pak? Bapak Ibu? Kerjakan yang link tadi malam Bapak bagikan itu. Saya kirim ulang ya. Saya kirim ulang di grup sekarang. Bisa ya Pak Ibu ya? Iya.
Ya, sebentar. Saya kirim ulang supaya kita langsung kerja. Masuk kerja sekarang supaya Ibu Fani langsung ambil. Oke, saya tulis di kolom chat, Bapak Ibu masuk semua. Pas sudah lengkap ya. Silakan. Bapak Ibu masuk masing-masing. Masuk masing-masing. Bapak Ibu sudah buka semua? Oh sudah. Saya Oke, sudah kalau yang tadi sudah, Tadi malam kami Tadi malam. Tapi Bapak Ibu izin saya tutup rekaman dulu. Tapi kita penutup kita Ya, sebelum kita lanjut diskusi akhirnya kita lupa berdoa di awal, tapi kita satukan di kita doa penutup. sebelum Sambil kita tutup setelah itu kita pakai kerja sama rekaman kita sampai di penutup dulu. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya mohon Pak bisa ntar kita di doa penutupi kegiatan juga. Pak Joy beri kesempatan. Oke, baik. Sebelum kita akhiri kegiatan kita pada hari ini, saya undang kita semua tinggalkan kesibukan kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dan izinkan saya memimpin doa ini dengan ajaran Kristen Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Karena atas berkat dan pertolongan-Mu, kami hari ini dipertemukan dan membahas satu kegiatan terkait dengan pendidikan. Oleh karena itu, kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami yang mendapatkan kegiatan pada hari ini boleh bermanfaat bagi kami dan pada semua yang akan kami bertemu bersama mereka. Doa ini kami antarkan lewat penyembahan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Pak Joy yang sudah menutup kita dalam doa sekaligus mengakhiri semua aktivitas kita di doa untuk eksplorasi konsep 2JB dinyatakan selesai. Terima kasih untuk kehadiran semua. Saya tutup. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup rekam. Lalu boleh kita selamat pagi untuk semua. Ya. sebelum tutup Bapak Paul, saya ada pantun sedikit untuk tutup Oh ya. kegiatan ini. Ya. Pantun. Di depan ada lembah rata, di ujungnya tumbuh melati. Mohon maaf segala kata representasi kita ini berjalan di hati. Amin. Sampai jumpa.